Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran pada malam hari ini dengan doa. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Oke. Berikutnya kita akan mulai bahas kisi-kisi ya, dan contoh soal. Di sini saya sudah buatkan latihan soal yang mirip-mirip sama soal tes. Oke. Yang pertama itu tentang ini ya. Analisis grafik gerak ya, atau kinematika ya, antara V dengan T gitu. Oke, sebelum kita pernah belajar tentang grafik ya, seperti ini. Kalau ini V, ini T, terus grafiknya lurus seperti ini. Alfa maksudnya apa? Kalau misalkan seperti ini, bendanya itu geraknya gimana? Untuk grafik yang pertama itu geraknya maksudnya gimana? Nggak muncul apa-apa tuh. Nggak muncul apa-apa. Tak kira udah share screen dong. Oh, karena direkam. Oke, kalau kayak gini kelihatan. Tadi ketutupan. Tadi ketutupan itu Jimit-nya. Oh, ketutupan Jimit. Oke. Nah, sekarang mungkin sini aja kali ya. Oke, gimana? Pada grafik pertama itu seperti apa geraknya? GLB ya. Betul, dia itu GLB atau kecepatan konstan ya. Kecepatan konstan. Terus kalau gambar kedua, Aidin itu geraknya kayak gimana? Yang kedua itu ya percepatan yang berbanding lurus naiknya. Kecepatan yang berbanding lurus naiknya. Nah, ini berarti gimana maksudnya berbanding lurus itu gimana? Maksudnya itu percepatannya konstan. Oke, percepatannya konstan. Betul ya, berarti percepatannya itu konstan. Terus apa lagi? V-nya gimana? V-nya ini? Kecepatannya menaik. Ya, oke. Percepatannya naik ya. Jadi untuk A-nya itu konstan, tapi A-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Terus kecepatannya meningkat atau GLBB ya. Gerak lurus berubah beraturan. Oke, jadi grafik yang muncul grafik ini aja. Grafik V terhadap T. Dan kemungkinannya cuman 1, 2, atau kalau yang ini agak jarang ya. Misalnya kalau ini kan berarti dia konstan. Terus kalau yang ini kan berarti meningkat ya kecepatannya. Nah, ada juga nih yang seperti ini ya. Ini V, ini T. Berarti dia kecepatannya menurun ya. Berarti ini melambat. Nah, melambat tapi sama karena dia garisnya lurus, A-nya itu konstan. Terus A-nya itu bukan 0 ya, tapi dia negatif. Dia GLBB juga tapi diperlambat gitu ya. Oke, terus berikutnya untuk nomor 2, untuk soalnya nanti akan saya kirimkan secara terpisah ya. Oke, nomor 2 itu adalah analisis tabel gerak. Nah, analisis tabel gerak
itu misalkan di sini ada benda ya, ada benda A, B, C gitu ya. Nah ini pada T sama dengan 1, pada T sama dengan 2. Layarnya kalau di situ jadi gelap nggak? Nah yang ini Saat enggak ya, aman ya. 2 meter, 2 meter, 2 meter ya. Sama, terus yang ini 4 meter, yang ini 5 meter, yang ini 2 meter. Terus berikutnya yang ini 6 meter, 9 meter, 2 meter. Terus pada T sama dengan 4 second ya. Ini ada secondnya harusnya. Misalnya yang di sini tuh 8 meter, yang di sini 14 meter, terus yang di sini 2 meter. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah benda A itu dia bergerak secara apa, benda B bergerak secara apa, dan C secara apa. Oke, mungkin Sabrina untuk benda A itu dia bergerak dengan mekanisme seperti apa? Konstan. Emang iya sih. Ayo, coba dipikirkan secara logika. Wes. Kayak siapa itu? Siapa namanya itu? Siapa? Sandi. Oh, Sandi ya. Kayak Sandi. Oke, Sandi. Oke, coba untuk yang A itu gimana? Jadi pada detik pertama itu dia mencapai jarak 2 meter. Detik keempatnya 4 meter. 4 meter. Detik ketiganya 6 meter. 6 meter. Detik detik keempat 8 meter. 8. Tadi kamu jawab apa? Konstan. Betul ya. Jadi untuk yang A ini dia bergerak dengan kecepatan konstan ya. Kecepatan konstan, betul. Jadi kenapa kok ini kecepatannya konstan? Jadi dia konstan ya. Bertambahnya itu untuk setiap detiknya 2 meter, 2 meter, 2 meter. Gitu ya. Jadi ke sini dia 2 meter, ke sini 2 meter, ke sini 2 meter gitu ya. Konstan. Nah, terus untuk yang B itu dia gimana kecepatannya? Mungkin siapa ya? Rahma? Yang 2B ini kecepatannya gimana? Rahma ada nggak? Nggak ada ya? Nayuna? Ya, Ustaz, Rahma nggak ada. Nayuna? Ya, Ustaz. Oke, kalau benda B dia bergerak secara apa? Apa ya? Oke, ke sini itu dia nambah 3, ke sini dia nambah 4, ke sini Mengalami percepatan. ya mengalami percepatan ya. Jadi dia mengalami percepatan. Besarnya percepatannya berapa? 1. 1, betul ya. 1 meter per second pangkat 2 gitu ya. Oke, terus yang terakhir yang benda C. Jihan udah gabung belum, Jihan? Gimana mau nemu, Ustaz? Hah? Lagi di kita. Iya. Oh, gitu. Oke. Untuk benda C, siapa yang mau jawab coba? Dia itu ngapain benda C? Hah? Saya izin boleh menjawab. Wih, boleh Faris. Apa ya? Itu dia kecepatannya konstan juga.
Kecepatannya konstan, kurang tepat. Apa sih itu kok dia nggak berubah gitu Sat? Namanya gimana? Kalau nggak berubah berarti dia ngapain? Apa ya? Dia diam, Sat. Diam, betul ya, dia itu Oh, diam. Sama Bentar. sih lupa. Makasih. Oke, sama-sama. Sip ya, terima kasih Faris. Jadi dia itu diam. Nah, kayak gini ya. Oke, suara saya kayak jadi dua gitu nggak? Enggak, Sat. Astaga kok. Aman ya. Oke, sekarang yang nomor 3. Sat, kalau bendanya diem, namanya apa, Sat? Apa namanya? Benda yang diam. Saya mau nanya, Sat. Benda yang diam namanya apa? Benda yang diam ya diam. Nggak ada namanya. Nggak bergerak berarti. Kalau diam berarti ya V-nya sama dengan 0 gitu kan. A-nya sama dengan 0 gitu. Ya. Dan S-nya tetap. Gitu. Tapi diem. Nggak ada istilah khusus sih untuk benda diam. Oke, sekarang pertanyaan ketiga ya. Ini hukum 2 Newton. Ustadz, Rahma sama Jihan ya Ustadz. Kita izin keluar ya Ustadz. Iya Ustadz, kita lagi di luar nih Ustadz. Boleh. Oke, hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini spesifik ya. Bahas tentang gaya hambat udara. Udara. Nah, gaya hambat udara. Jadi sebagai contoh di sini sebuah mobil bermassa 1000 kg bergerak dengan gaya mesin 80 Newton. Jadi diketahui masanya sama dengan 1000 kg. Terus kemudian mesinnya, daya mesinnya itu dia sama dengan 800 Newton. Terus pada saat kecepatan tertentu angin memberikan gaya hambat sebesar gaya hambat udara. Mungkin kita bisa tuliskan dengan FU gitu ya. Itu 300 Newton. 300 Newton. Berlawanan dengan arah gerak. Percepatan mobil saat itu adalah ditanya nilai A gitu ya. Titik sama dengan berapa. Ini kalau misalkan kita gambar mobilnya itu kayak gini ya. Gambarnya jelek banget ya. Kayak gini. Ini misalnya pintu ya. Depannya mana ini? Depannya sini ya. Ini bempernya lah. Oke. Mobil ini bergerak dengan daya mesin 8000 Newton. Terus kemudian terdapat gaya hambat udara 300 Newton. Oke. Berarti untuk total gaya yang bekerja pada benda tersebut berapa? Sigma F-nya sama dengan 500. ya 800 dikurang 300 ya. Itu sama dengan 500 Newton. Oke, berarti setelah ini kalian tinggal mencari ini aja, apa namanya? Nilai A itu dia sama dengan sigma F per M gitu ya. Sama dengan 500 dibagi masanya itu adalah 1000 kg. Ya, berarti sama dengan berapa ini? 0,5 meter per second kuadrat gitu ya. Untuk nomor 3 bisa dipahami teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke.
Kita pindah ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya itu tentang kesetimbangan torsi. Torsi ya. Oke. Jadi ada jungkat-jungkit kayak gini ya. Nah, ini kan ada jungkat-jungkit, ada 2 orang kayak gini ya. Ada 2 orang. Nah, berarti 2 orang ini dia punya berat kan. Nah, kita namakan ini W ya. Terus ini namakan W. Nah, tapi di soal itu nanti akan, kalau bentuknya kemarin ada 2 anak ya. Tapi ini contohnya kayak gini aja. Nah, misalnya di sini ada 2 orang, terus kemudian 2 orang ini di sebelah kiri poros Budi ya, ini tuh berarti Budi. Sambil jawab azan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini ada jungkat-jungkit. Yang pertama ayahnya itu namanya Budi, terus anaknya itu ada 2, namanya Andi sama Caca. Nah,
Budi itu beratnya 500 Newton, jaraknya 2 meter, berada di sebelah kiri. Ya, sedangkan Andi dan Caca ini dia ada di sebelah kanan. Jadi yang ini itu adalah torsi dari Andi, yang ini adalah ini torsinya Budi, ini Andi, yang kedua dan yang ketiga adalah Caca gitu ya. Nah, ternyata udah diketahui beratnya nih. Si Budi itu beratnya adalah 500 Newton. Jadi kita langsung tulis saja 500 Newton dan jaraknya itu 2 meter. Sedangkan si Andi, ya mereka dalam keadaan setimbang. Itu gayanya 250, terus jaraknya itu adalah 1 meter ya. Ditambah ini 2,5 meter. Yang ditanya itu F3 berapa ya? F3 atau beratnya Caca itu sama dengan berapa Newton gitu. Nah, di sini F dikali R3, R3-nya itu 2,5. Nah, berarti 500 dikali 2 itu sama dengan 1000 ya. Sama dengan 250 ditambah 2,5 F3 gitu ya. Atau F-nya Caca. Terus kemudian kita pindah ruas jadi 1000 dikurang 250 sama dengan 2,5 F3. Nah, kalau kita mau cari ini berarti tinggal ini 75 ya. 750 maksudnya. Itu kita bagi dengan 2,5 sama dengan F3. Nah, biar gampang, atas bawah sama-sama kita kalikan 10, jadinya nanti 7.500 dibagi 25 itu sama dengan F3. Nah, ini kalau misalkan kita bagi itu sisanya tinggal 300 ya. Jadi 300 Newton itu sama dengan F3. Nah, ini udah ketemu jawabannya teman-teman. Jadi beratnya Caca itu adalah F3. F3 itu sama dengan 300 Newton. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang kesetimbangan torsi? Aman? Lanjut. Oke, sekarang nomor 5 nih. Ya, nomor 5. Itu konsep impuls ya. Konsep impuls. Kok nggak mau? Kita hapus aja deh. Impuls. Oke, coba di sini Arsi, impuls itu apa? Impuls. Impuls itu ini perubahan momentum dalam waktu singkat. Betul, perubahan momentum ya. Perubahan momentum aja cukup sih. Nah, ini ada I gitu ya. Oke, I itu dia bisa didefinisikan dengan ini ya. Gaya dikali T gitu ya. Atau gaya yang bekerja pada waktu tertentu. I itu bisa didefinisikan juga dengan perubahan momentum ya, atau delta P. Nah, sekarang ini nih, saya akan menyebutkan pernyataan. Teman-teman silahkan nanti identifikasi ya, kira-kira mana pernyataan yang benar. Untuk menghasilkan perubahan momentum delta P yang paling besar pada sebuah benda, strategi manakah yang paling efektif? Gitu ya. Oke, ini akan saya tuliskan pernyataannya. Yang A, memberikan gaya kecil dalam waktu yang singkat. Jadi gaya kecil waktu singkat. Coba Faris, gimana pernyataan A ini benar atau salah? Salah ya. Pernyataan A ini salah. Terus pernyataan B, memberikan gaya besar dalam waktu yang sangat singkat.
Coba Arfa, gaya besar tapi waktunya singkat. Ini kita lagi nyari yang paling efektif ya. Bisa jadi nanti ada yang lebih efektif lagi. Menurut kami gimana Arfa? Pernyataan ini benar atau salah? Sebetulnya kalau dalam pernyataan itu ini ya, kita nggak bisa menilai kalau misalkan belum tahu semuanya. Oke, sekarang saya akan coba share semuanya. Yang C itu gaya kecil, waktunya itu lama ya. Terus kemudian yang D gaya besar, terus waktu lama. Terus yang E mengurangi massa. Nah, kira-kira dari A, B, C, D, E, yang paling tepat yang mana? Arfa? Oh, Salman boleh Salman? Yang C Ustaz. Yang C, gaya kecil, waktu lama. Iya. Tetot, kurang tepat. Itu salah. D nggak sih Sat? Yang mana? D. Yang D, betul ya. Jadi ini kan masih ada yang kecil nih. Oke, kita lihat dulu nih. Impuls itu adalah hasil perkalian dari gaya dan waktu gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan salah satunya kecil, ya nanti hasil perkaliannya kurang maksimal ya. Nah, yang hasil perkaliannya maksimal itu kalau misalkan keduanya itu besar. Makanya di sini ini ya, yang paling efektif untuk meningkatkan impuls itu adalah yang D, gaya besar, waktunya lama, gitu ya. Oke, untuk nomor 5 bisa dipahami atau ada pertanyaan? Aman ya. Oke, sekarang kita ke ini sudah lumayan, kita masuk ke konsep namanya itu ini ya, sistem katrol gitu ya. Sistem katrol atau biasanya dikenal dengan Atwood machine gitu. Oke, katrol yang pertama. Katrol yang pertama itu bentuknya seperti ini. Tenang aja, nanti nggak ada masa katrol, jadi nggak ada momen inersia katrol ya. Nah, ada katrol seperti ini, ada benda A sama benda B. Terus kemudian massa ini kita sebut sebagai M1 gitu ya, ini M2. Untuk massa M1 itu 2 kg, massa M2 itu 8 kg. Kalau misalkan G-nya itu sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, terus benda ini awalnya sejajar dan diam. Itu yang ditanya adalah A ya, itu berapa? Nah, persamaannya simple, sederhana ya. Jadi dia sigma F itu akan sama dengan 0 lagi, salah, bentar. Sigma F akan sama dengan M dikali A gitu ya. M dikali A. Ditanya nilai A-nya. Oke, nilai A itu akan sama dengan sigma F per M. Nah, di sini yang diabaikan ada apa aja? Yang diabaikan adalah massa katrol ya. Massa katrol itu diabaikan. Sehingga nanti untuk gaya T di sini misalnya ini T2, ini T1, itu dia arahnya berbeda tapi nilainya sama gitu ya. Terus yang di sini ada W2, di sini ada
W1. Oke, berarti gimana? Nanti nyari nilai A-nya itu akan sama dengan W2 ya. Kan kita memprediksi dulu nih, mereka akan bergerak kemana. Sesuai dengan arah gerak, yang sesuai dengan arah gerak kita jadikan positif, yang berlawanan kita jadikan negatif. Jadi A itu akan sama dengan W2 dikurang T2, terus kemudian ditambah T1 dikurang W1 gitu ya. Nah, terus per berapa ini? M. Nah, ingat M-nya itu bukan cuman M1 aja atau M2 aja, tapi adalah M1 ditambah M2. Nah, nanti untuk A-nya itu yang ini bisa dicoret karena dia nilainya sama. W2 dikurang W1 per M1 ditambah M2. Nah, silakan kalian cari kira-kira nilainya itu berapa. Nanti kalau udah ada yang ketemu, boleh untuk menyampaikan hasilnya. Sat, Yap. bentar Sat. Salah. Percepatannya 6 Sat. Percepatannya 6. Siapa ini? Arsi. Wow, pintar. Betul ya? Percepatannya adalah 6. Nah, untuk sistem katrol seperti ini sebetulnya ada rumus cepat ya. Nah, ini hack nih. Rumus cepat. Rumus cepatnya untuk mencari nilai A itu tinggal A sama dengan di sini berarti M2 dikurang M1. Jadi M yang mengakibatkan gerak dikurang dengan M yang menghambat gerak. Terus di sini M1 ditambah M2. Boleh sih, boleh mau M1 duluan, M2 duluan boleh. Yang penting adalah dia total masanya berapa gitu ya. Terus dikali nilai G. Nah, ini rumus cepatnya teman-teman. Boleh kalian gunakan. Ya, tapi yang penting adalah kalian mengetahui prinsip dasarnya seperti apa gitu ya. Oke, kok malah dihapus? Dikali G. Oke, nomor 6 gimana? Bisa dipahami? Aman ya? Bisa tuh. Atau masih ada yang mencari? Silahkan. Ustadz mau nanya boleh nggak? Boleh. Itu berarti dia yang M1 sama W1 itu sama-sama 2, Ustadz. M1 sama W1 itu sama-sama 2. sama-sama 2, bentar. Kok sama-sama 2? Yang ini kan 8 kg. Yang ini 2 kg. Berarti kalau misalkan kita mau hitung apanya nih? Nilai W-nya atau M-nya? Nah, enggak, maksud aku si 2 sama 8-nya ini tuh angkanya punya siapa? 8 sama 2-nya. punyanya siapa? Punyanya balok. Kalau 2 itu punyanya balok M1, kalau 8 itu punyanya balok M2. Gitu. Ada lagi yang ditanyain? Ini mungkin perlu dimasukin ke dalam kali ya, biar nggak bingung. Ustadz, aku mau nanya. Apa tuh? Makasih, Ustadz. Sama-sama sudah. Ustadz, apa namanya? Itu yang T1, T2 tuh apa tadi masa katrol ya, Ustadz?
T1 T2 itu tegangan tali. Oh, tegangan tali. Itu nggak usah dihitung apa gimana? Bukan nggak usah dihitung. Iya sih nggak usah dihitung sih. Kenapa? Karena dia itu besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Yang satu positif, yang satu negatif. Makanya dia nggak perlu dihitung. Oh, jadi sama aja kayak 0 gitu ya? Iya, sama aja kayak 0, betul. Oke, makasih banyak Ustadz. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ya. Aman nggak ada? Oke, sekarang kita pindah ke soal berikutnya ya. Ini nomornya itu benar-benar sesuai sama yang ada di soal loh ya. Jadi teman-teman silahkan pastikan kalian mencatat dengan baik. Karena rangkuman ini kasih nggak ya? Nggak usah lah ya. Kasih aja sih. Oke, ini saya rekam juga. Semoga ke save ya. 6, 7, 8. Nah, sekarang kita pindah ke nomor 7. Nomor 7 itu tentang sistem katrol meja ya. Nah, ini sistem katrol meja licin. Nah, karena dia licin, maka nggak ada gaya gesek ya. Karena nggak ada gaya gesek, itu sebetulnya sama kayak yang di atas tadi. Jadi misalnya ada balok ditaruh di atas meja. Nah, terus di meja itu ada katrolnya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang ditanya untuk soal jenis ini itu akan ada 2 ya. Jadi nanti sekalian ini 7 dan 8. Pertanyaan yang pertama itu adalah kalian disuruh untuk menentukan percepatannya berapa. Nah, misalnya balok A itu 3 kg di atas meja licin. Ya, jadi yang ini itu 3 kg, 3 kg. Terus kemudian yang gelantungan itu masanya cuman 2 kg gitu ya. Oke, sekarang terus ini karena kalian belum belajar dinamika rotasi benda tegar, jadi yang ini saya buat katrol tak bermassa gitu ya. Tak bermassa. Dampaknya apa sih kalau misalkan katrolnya itu nggak bermassa? Kalau katrolnya itu tidak bermassa, nilai T yang ada di sini dengan T yang ada di sini itu akan sama gitu ya. Misalnya kita tulis ini A, ini B, berarti di sini TA, ini TB. Nah, TA sama TB itu sama. Jadi kayak nggak perlu dihitung lah karena arahnya besarnya sama tapi arahnya beda gitu aja. Terus besar tegangan tali pada sistem tersebut adalah di sini malah yang ditanya tegangan tali ya. Besar tegangan tali pada sistem tersebut. Untuk prinsipnya itu sebetulnya sama. Jadi karena dia nilai T-nya 0, kalau kita cari pakai persamaan, maka akan lebih baik kalau misalkan kita menggunakan ini ya. Kita menggunakan atau mencari percepatan sistem terlebih dahulu gitu. Berarti kita cari percepatan sistem terlebih dahulu. Nilai A itu dia akan sama dengan kita pakai rumus cepat aja. Kalau pakai rumus cepat ini kan berarti yang menggerakkan itu hanya ini ya, gaya berat ini aja ya. Nilai W gitu ya. Terus nggak ada gaya gesek, nggak ada apa, berarti nanti akan WB ya. WB per M1 ditambah M2.
Ini kita tulis rumus dasarnya dulu biar kalian nggak lupa. Jadi untuk mencari nilai A itu akan sama dengan sigma F per M gitu ya. Nah, di sini kebetulan untuk sigma F-nya itu cuman WB aja. Terus kemudian per M-nya itu adalah MA ditambah MB. Nilai A-nya itu akan sama dengan 2 dikali 10 per 2 ditambah 3. Berarti nilai A-nya akan sama dengan berapa, teman-teman? 20 dibagi 5 ya? 4 ya. 4 meter per second kuadrat. Nah, terus cara mencari nilai T-nya gimana? Cara mencari nilai T-nya itu kayak gini. Sigma F itu akan sama dengan M dikali A gitu ya. Nah, terus untuk sigma F-nya itu kan di sini kita buat untuk cari FY-nya dulu ya. FY-nya dulu. Kalau di FY itu yang bekerja adalah W min T. Ini W-nya W kecil betul ya. W dikurang T itu akan sama dengan M dikali A gitu ya. Jangan lupa M dikali A, M-nya itu adalah massa dari benda B. Kenapa massa dari benda B? Karena kita lagi bahas FY-nya aja. Ya, berarti yang di sini itu adalah MB. Ya, ini MB. Ini percepatan sistem, ini percepatan sistem. Oke, untuk nilai W-nya itu tadi udah ketemu berapa? 20 ya. T-nya itu bukan T kecil tapi T besar, sorry. Ini kita hapus dulu. Min T. Nah, untuk W-nya itu sama dengan 20 dikurang T itu sama dengan massa benda B-nya itu 2 dikali 4 gitu ya. Nah, terus min T itu akan sama dengan 8 dikurang 20. Jadi nilai T itu akan sama dengan berapa ini? 8 dikurang 20. 12 ya. Min 12. Ya, min 12. Nah, karena kita cuman pengen tahu apa namanya nilainya. Nilainya itu berarti dia sama dengan 12 Newton gitu ya. Terus kalau ditanya arahnya gimana? Kalau ditanya arahnya, kalian lihat di gambar. Nah, di gambar itu untuk ini TB ya berarti ya, TB. TB, 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 TB. Terus kalau misalkan kita mau pakai fx gimana? Bisa kalau mau pakai fx itu nanti akan jadi fx ya, sigma fx akan sama dengan M dikali A. Terus kemudian di fx itu yang bekerja itu nilai TA-nya ya. Dan karena dia nggak ada gaya gesek, maka cuman ada TA aja ya. Jadi TA itu sama dengan M dikali A. M-nya itu adalah MA gitu ya. Nah, kemudian karena kita tinggal mencari ini aja, maka kita kalikan aja 3 dikali A-nya itu 4 ya. TA itu akan sama dengan 12 Newton gitu ya. Jadi nilainya sama. Kamu mau pakai fx yang ini atau mau pakai fy itu ketemunya akan sama 12 Newton. Jadi nggak masalah gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ini untuk nomor 7 dan 8. Nanti kita akan lanjutkan. Terus kalau di nomor 8 tuh kita bahas apanya? Kita tulis di sini ya. Untuk nomor 8 itu membahas tentang waktu jatuh jika diketahui ketinggian. Ya. Gitu ya. Waktu jatuh jika diketahui ketinggiannya. Oke, sekarang untuk nomor ini. Nah, untuk yang ini coba ada nggak ya? Oh, nggak ada. Oke, misal aja
tingginya itu ternyata adalah 16 meter nih. Ya, misal tingginya 16 meter. Ditanya, ya, ini kita bahas nomor 8. Waktu jatuhnya itu berapa ya? Waktu jatuhnya itu berapa? Atau waktu geraknya berapa sampai akhirnya dia akan menyentuh tanah. Tadi kan kita udah tahu, yang kita ketahui di sini itu adalah nilai S-nya sama dengan 16 meter. Terus nilai A-nya itu sama dengan 4 meter per second kuadrat gitu ya. Nah, ini udah gampang ini sebetulnya. Karena awalnya bendanya diam, kita bisa pakai persamaan ini nih. S sama dengan V0 dikali T plus, ya karena dia bergerak ke bawah, jadi dipercepat 1/2 AT kuadrat. Nah, karena V0-nya itu 0, ini boleh kita coret, sehingga persamaannya akan menjadi S sama dengan 1/2 AT kuadrat. Nah, untuk mencari nilai T kuadrat ini, kita bisa isolasi T-nya sendiri dengan cara, S-nya itu kita bagi pakai H ya. Kita ganti pakai H, jadi H, terus kemudian dikali 2 ya. Terus dibagi A itu sama dengan T kuadrat. Nah, T itu akan sama dengan akar 2H per A. Ini tuh mirip kayak persamaan gerak jatuh bebas, tapi percepatannya bukan G gitu ya. Berarti 2 dikali 16 per A-nya itu 4, maka nilai T-nya akan sama dengan 32 dibagi 4. T sama dengan akar 8, jadi sama dengan 2 akar 2 meter per second gitu ya teman-teman. Kok meter per second, 2 akar 2 meter gitu ya. Meter second, sorry ya, detik. Gimana nomor 8, ada pertanyaan? Satu nanya boleh nggak? Boleh. Itu ketinggiannya 16 meter udah diketahui apa gimana? Sudah, di soal nanti akan diketahui. Tapi katrolnya beda ya, gambarnya beda. Berarti kita cari A-nya lagi ya? Iya, jadi kalian cari A-nya lagi. Oke, makasih. Sama-sama. Sekarang kita lanjut nomor 9 ya. Nah, nomor 9 ini hukum 1 Newton, yaitu berkaitan dengan gaya normal gitu ya. Jadi contohnya adalah misal sebuah kotak bermassa 5 kg diletakkan di lantai datar. Seseorang menekan kotak tersebut lurus ke bawah dengan gaya 20 Newton. Jadi ada kotak kayak gini, dia itu massanya 5 kg. Terus kemudian dia ada di sebuah ini ya, luas permukaan tertentu gitu ya. Terus si benda ini itu ditekan lurus ke bawah dengan gaya 20 Newton. Ya, 20 Newton. Pertanyaannya adalah, jika G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat, besar gaya normal atau gaya kontak yang dialami oleh benda tersebut adalah berapa? Ini sebenarnya kemarin udah dijelasin sama Kayis ya. Jadi sigma F Y gitu ya, itu akan sama dengan, berarti W-nya kan ke bawah sini ya, terus N-nya ke atas ini nih, dari luas permukaan ke atas, dan dia diam gitu ya. Sigma F-nya sama dengan sigma FY-nya itu sama dengan 0 misalnya ya. Nah, si 0 itu berasal dari mana? Berasal dari N dikurang W dikurang F itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, terus nilai N-nya itu akan sama dengan W plus F. N-nya akan sama dengan M dikali G ditambah F. N itu sama dengan berapa nih? 5 dikali 10 ditambah 20
gitu ya. Jadi 50 tambah 20 70 Newton. Oke, gimana teman-teman? Nomor 9 easy ya. Easy peasy lemon squeezy. Oh, aman. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Ini kalian kelihatan nggak share screen-nya? Masih kelihatan kan? Masih kok, Ustaz. Kelihatan Ustaz. Nah, yang ini itu kalian akan menghitung tegangan tali ya. Tegangan tali pada timba. Oke, ini udah spesifik banget ya. Tegangan tali pada timba. Ember berisi air bermasa total 5 kg ditarik dari atas sumur dengan percepatan 2 meter per second. Jika G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat, tegangan tali yang menarik ember adalah titik. Oke, jadi ceritanya ada sumur gitu ya, sumur dalam misalnya. Nah, terus di sini tuh ada katrol. Nah, katrol ini ada embernya gitu ya. Nah, massa ember ini itu adalah 5. Oh, masih terlalu besar, malah gede banget ya. Massa katrolnya itu adalah 5 kg misalnya ya. Massa embernya. Nah, ini saya kayak Arfa kemarin ya. Arfa itu narik gitu. Ini maaf gambarnya jelek ya. Nah, narik katrol, yang ditanya tegangan talinya ini berapa gitu ya. Nilai tegangan talinya berapa? Oh iya, diketahui tadi percepatannya sama dengan, ini kan kemarin udah sempat dijelaskan ya. Coba teman-teman silakan dilihat lagi. Apa namanya? Dilihat lagi untuk pembahasan yang kemarin. Terus kira-kira gimana penyelesaiannya ya? Karena udah dibahas nih. Ditanya nilai T. Sama ya prinsipnya. Dia itu berarti pakai hukum 2 Newton, sigma F itu akan sama dengan M dikali A. Nah, pada proses ini gaya yang bekerja itu ada 2. Gaya tegang tali yang searah dengan gerak dan gaya berat yang berlawanan. Jadi kita buat T min W itu akan sama dengan M dikali A. Gitu ya. Nah, kebetulan nilai T-nya itu belum kita ketahui atau yang kita cari, nilai A-nya udah diketahui, M-nya udah, berarti tinggal kita masukin aja 5 dikali 2 ditambah W. W itu berarti 5 dikali 10 ya, karena percepatan gravitasi. Berarti nilai T-nya itu akan sama dengan 10 ditambah 50. Nilai T itu sama dengan berapa ini? 10. Berapa? 60. Benar nggak, Ustaz? Ditambah. Bener ditambah ya. Kan ini pindah ke sini kan. Jadi penjumlahan. Jadi 60 Newton gitu ya. Oke. Kayak gitu aja teman-teman. Simple. Ya. Mudah bukan? Mudah gitu ya. Oke, sekarang ini hukum Newton pada lift.
pada lift. Pakai T ya, lift. Oke, seseorang berada di dalam lift yang sedang bergerak turun dengan kecepatan konstan 5 meter per second. V konstan. Oke. Nah, pernyataan yang benar mengenai gaya yang bekerja pada lift adalah titik. Ini nanti kalau kalian menemukan pernyataan yang benar, kalian langsung benar Ustadz gitu ya. Oke, berat orang tersebut lebih besar dari gaya normal lantai lift. Berat orang tersebut lebih kecil dari gaya normal lantai lift. Resultan gaya pada orang tersebut adalah 0. Orang tersebut dalam keadaan tanpa bobot. Percepatan orang tersebut adalah 5 meter per second kuadrat. Oke, saya ulangi lagi. A. Berat orang tersebut lebih besar dari gaya normal lantai F. Oke, kayaknya kalian bakal kesusahan kalau misalkan nggak saya gambar ya. Jadi saya gambar dulu. Ini ceritanya lift ya. Nah, si lift ini dia bergerak turun ya. Jadi dia bergerak turun dengan nilai V konstan ya. V konstan sama dengan 5 meter per second. Oke ya, jadi V-nya konstan 5 meter per second. Pertanyaannya adalah berapa? Kok saya jadi pengen ini ya, pengen berkreasi. Oke. Ayo, kira-kira pernyataan mana yang benar? Ayo, pernyataan mana yang benar kira-kira teman-teman? Pernyataan A itu M orang lebih besar dari gaya normal, atau B salah, bukan M orang ya, WO. W orangnya lebih besar daripada N, atau W lebih kecil dari N. Ayo, ini masa nggak ada yang jawab ini? Yang C, sigma F sama dengan 0. Yang D itu W itu sama dengan 0 Newton. Yang E, percepatan tersebut A itu sama dengan 5 meter per second kuadrat. Oke, yang mana teman-teman? Silahkan. Ini lama-lama gambarnya jadi tambah bagus ini. Arfat, jempol-jempol mulu, jawablah. Tadi pertanyaannya gimana, Ustaz? Oke, saya bacain lagi ya. Jadi pertanyaannya, seseorang berada di dalam lift yang sedang bergerak turun dengan kecepatan konstan 5 meter per second. Pernyataan yang benar mengenai gaya-gaya yang bekerja adalah A. Berat orang tersebut lebih besar dari gaya normal lantai lift. B. Berat orang tersebut lebih kecil dari gaya normal lantai lift. Ini saya terjemahkan ke dalam sebuah bahasa matematis ya. Yang C, resultan gaya
pada orang tersebut adalah 0, yang D, berat orang tersebut adalah 0 Newton, dan yang E, orang tersebut bergerak dengan percepatan A sama dengan 5 meter per second kuadrat. Oke, yang mana kira-kira? Ayo. Ini soal konsep yang saya harapkan bisa banyak yang benar ya. Gimana teman-teman? Kalau nggak ada yang jawab, belum lanjut ini. Kalau menurut aku, Kata Farid, kata Obam B. Kata siapa? kata Obam tadi B. Kata Obam B. Oke, kurang tepat, mohon maaf. Kalau C tadi, Kalau C, kenapa C? nggak tahu V-nya konstan. Betul ya. Udah dibilang ini hukum Newton 1. Oh, ini belum dibilang ya. Jadi ini tuh hukum 1 Newton ya. Nah, dampak dari hukum 1 Newton itu yang pertama adalah bendanya diam ya. Benda diam. Nah, kalau benda diam itu gimana? Kalau benda diam itu tadi Dava udah nanya. Kalau benda diam tuh istilahnya gimana ya? Ya udah, diam ya diam aja gitu. Ya, kecepatannya itu sama dengan meter per second, dan A-nya itu sama dengan 0 meter per second kuadrat gitu ya. Atau benda konstan gitu ya, konstan. Nah, V itu dia akan konstan, berapapun kecepatannya dia akan tetap sama terus gitu ya. Atau nah, A-nya ini dia sama dengan 0 meter per second kuadrat. Jadi kuncinya di sini nih. Nilai A-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, gaya itu kan merupakan hasil perkalian dari M dikali A. Kalau A-nya saja sudah 0 ya, berapapun massa bendanya, maka dia akan menghasilkan angka 0 gitu. Makanya dia sigma F sama dengan 0. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang benar adalah yang C. Nah, yang C tadi kalau pernyataannya itu adalah resultan gaya pada orang tersebut adalah 0. Gitu. Nah, ini diingat-ingat teman-teman. Prinsipnya yang penting ya. Soalnya nanti bahasanya bisa jadi berbeda-beda. Oke, sekarang 12. Nah, kasusnya di soal TKA kemarin itu soalnya mirip kayak gini, cuman dia itu dalam bentuk angka gitu ya. Jadi kalau yang ini kan dalam bentuk pernyataan matematis. Kalau yang di sana itu dalam bentuk angka. Jadi harus ngitung dulu per tiap poin gitu. Jadi teman-teman harus latihan menghitung cepat ya, dan memperhatikan prinsip hukum-hukum Newton misalnya, atau hukum-hukum dalam fisika dengan baik. Oke, betul jawabannya C. Selanjutnya nomor 12. Ini nanti kita akan sampai di 2015 ya. Nah, untuk sisanya gimana? Untuk sisanya nanti akan saya kirimkan soal. Nanti silahkan kalian pelajari ya sendiri. Terus nanti kalau ada waktu, insya Allah akan ada tambahan lagi ya. Tapi belum tahu ininya ada atau enggaknya ya. Oke, sekarang nomor 12. 12. Tumbukan tidak lenting. Nah, ini tumbukan tidak lenting. Coba Rehani. Mana Rehani? Rehani ada suaranya nggak nih? Rehani? Bentar.
Nai. Nai. Wah, ini jangan-jangan pada ditinggal lagi. Aulia. Oke. Iya, Sat. Oke, Aulia. Tumbukan tidak lenting. Nah, kalau tumbukan tidak lenting itu bendanya setelah tumbukan dia akan berpisah, bergabung, atau bergerak searah. Tumbukan tidak lenting. Tidak lenting itu dia yang nggak mental nggak sih, Sat? Dia nggak mental. Nggak misah gitu. Nggak misah. Kalau nggak misah berarti ber apa? Apa tuh? Berseger gitu ya, enggak ding. Bergabung gitu ya. Iya. Bergabung. Oh, berdingin. Bergabung. Nah, kalau contoh di gambarnya gimana? Saya pakai partikel bulat aja ya. Jadi misalnya benda A seperti ini ya menumbuk benda B. Terus ini before ya. Before. Nah, afternya gimana? Afternya benda ini bergabung jadi satu. Terus bergerak bareng-bareng. Gitu ya, after. A, B. Ini adalah contoh tumbukan tidak lenting ya. Nah, kalau tumbukan tidak lenting seperti ini, cara untuk mencari, coba deh saya lihat aja untuk soalnya ya. Gerobak kereta A bermasa 1000 kg bergerak dengan laju 20 meter per sekon menabrak gerbong B yang bermasa 10.000 kg yang sedang diam. Oke, jadi ini sama-sama 10.000 gitu ya. Kok gede banget angkanya, Ted? Ya, namanya juga gerbong kereta ya. Jadi pasti berat. Oke, 10.000. Tapi benda B ini ternyata lagi diem ya. Nah, biasanya kalau yang tumbukan tidak lenting itu kalau salah satu bendanya diam atau bergerak searah. Oke, terus si benda B itu dia V-nya sama dengan 0 gitu ya. Kita tulis di sini 0 meter per second. Nah, sedangkan benda A itu dia kecepatannya adalah berapa tadi? Benda A lajunya ini 20 meter per second. Nah, sekarang ditanya apanya? Kecepatan kedua gerbong setelah tumbukan. Nah, ditanya di sini nih. Nilai V-nya itu sama dengan berapa gitu ya. Oke, dijawab. Berarti yang pertama kalian harus cari adalah P ya, P dari A terlebih dahulu ditambah dengan P dari B terus sama dengan P gabungan atau PAB gitu ya. Nah, PA itu akan M dikali VA gitu ya plus M dikali VB sama dengan dalam kurung M A ditambah MB karena dia bergabung dikali dengan VAB atau V gabungan gitu ya. Nah, biasanya itu kita pakainya V aksen sih. Oke, pakai V aksen aja. Sekarang masanya 10.000. Wah, banyak banget ya. Dikali 20 ditambah 10.000 dikali 0 karena dia diam. Terus yang ini berarti 20.000 langsung kita tambahkan aja dikali dengan V aksen gitu ya. Nah, 10.000 dikali 20.000 itu sama dengan 200 ya. 200.000 per 20.000 itu sama dengan V aksen. Nah, berarti nanti V aksennya itu akan sama dengan 10 meter per second. V aksen akan sama dengan 10 meter per second.
Gitu ya. Gimana sampai sini bisa dipahami teman-teman? Untuk nomor 12 Bisa Ustaz. bisa ya. Ini tuh seperti ikan yang mencaplok iklan kecil, sama aja sebetulnya. Oke, sekarang nomor 13. Tadi saya bilang ini sampai jam berapa? Sampai subuh ya Ustaz tadi. Sampai subuh. Enggak. Tapi kayak ini nomor 15 Sampai Rabu tak. masih. Oke. Sampai jam 8.15 Ustaz. Sampai jam 8.15 ya. Iya sih, 5 menit lagi. Berarti mungkin ini soal terakhir. Itu adalah yang tadi saya sampaikan di kelas. Kalau yang nggak join berarti nggak tahu ya. Oke, impuls. Set ya. Perubahan momentum. Jadi ini impuls dan perubahan momentum dalam keselamatan ya. Dalam keselamatan. Nah, ini keselamatannya bisa macam-macam ya. Nah, saya udah siapin soal apa namanya? Kalau yang ini tuh keselamatan kan bisa untuk manusia, bisa untuk hewan gitu ya. Bisa untuk sesuatu. Nah, ini tuh maksudnya hubungan antara impuls dan perubahan momentum yang berhubungan dengan keselamatan. Gitu ya. Kalau di mobil itu ada hubungannya sama apa sih itu kalau yang kecelakaan terus dia ngembang namanya apa? Airbag. Airbag. Apa sih, San? Airbag. Airbag ya. Nah, itu ya. Mirip-mirip konsepnya mirip kayak gitu. Tadi udah saya jelasin di kelas ya. Misalnya ada mobil, dia tuh kecepatannya awalnya 80 meter per second, terus nabrak gitu ya. Nah, ketika dia menabrak kan berhenti, maka dia akan menjadi 0 meter per second, gitu ya. Jadi kamu mau waktunya berapapun, itu delta P-nya ya, dampaknya ke sini nih. Delta P atau perubahan momentumnya itu akan tetap sama ya. Mau kamu durasinya lama, mau kamu durasinya pendek, itu akan lama. Kenapa? Akan sama. Kenapa? Karena dari kecepatan 80 meter per second ke 0. Gitu ya. Terus fungsinya memperlambat itu seperti apa? Nah, fungsinya memperlambat itu kayak gini ya. Jadi impuls misalnya satu nabrak tiang listrik, satunya lagi nabrak kumpulan busa gitu ya. Nah, jadi pas nabrak tiang ya, impuls pas nabrak tiang itu akan sama dengan impuls pas nabrak busa. Nah, bedanya apa? Bedanya ketika dia nabrak tiang itu nilai F-nya gede banget ya, tapi nilai T-nya kecil. Sedangkan ketika dia nabrak busa itu nilai F-nya standar ya, atau nilai gayanya itu lebih kecil, tapi nilai T-nya besar. Nah, kalau nilai T-nya besar, efeknya tadi ke gaya jadi lebih kecil ya. Nah, kalau gayanya lebih kecil, dampaknya apa? Ini nih, kerusakannya minimal ya. Kerusakan jadi minimal. Sedangkan kalau ini itu kerusakannya maksimal gitu ya. Kerusakan maksimal. Kenapa? Karena gayanya besar gitu. Terus waktunya singkat. Jadi fungsinya memperlambat perubahan momentum atau memperlambat ini ya dari 80 ke 0 itu salah satunya agar meminimalisir kerusakan. Sebetulnya prinsipnya kayak gitu aja sih. Nanti caranya seperti apa? Coba deh saya bacain di sini. Mengapa helm bagian dalam dibuat dari bahan gabus atau busa yang empuk? Penjelasan fisika yang paling tepat adalah titik. A. Agar gaya gesek udara berkurang. B. Memperlama waktu kontak saat benturan.
sehingga gaya impulsif yang diterima kepala lebih kecil. C. Untuk memperbesar perubahan momentum kepala. D. Agar impuls yang bekerja menjadi 0. E. Agar massa helm menjadi lebih ringan. Kita bahas dari pilihan A dulu ya. Agar gaya gesek udara berkurang itu nggak berpengaruh sama sekali karena dia ada di dalam. Ya. Terus yang B, untuk memperlama waktu kontak saat benturan sehingga gaya impulsif yang diterima kepala lebih kecil. Ini benar ya. Untuk yang C, untuk memperbesar perubahan momentum kepala, tidak, karena perubahan momentumnya itu akan tetap sama. Yang D, agar impuls yang bekerja menjadi 0. Nggak bisa ya, karena dia ada perubahan momentum pasti ada impuls. Yang E, agar massa helm menjadi lebih ringan. Ya bisa jadi, tapi dia tidak ada hubungannya sama ini ya, impuls dan momentum. Oke, begitu untuk nomor 13. Ya, dan sekarang udah 18. Sudah 2015, teman-teman.